Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Kamaliah Nur, mahasiswi dari Universitas Garut, Fakultas Ekonomi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hasil studi kelayakan bisnis yang saya bikin. Nah, untuk produk dari hasil studi kelayakan bisnis yaitu produk asinan. Kenapa harus produk asinan? Yang pertama, karena produk ini banyak digemari oleh masyarakat, khususnya para remaja dan orang dewasa. Merupakan salah satu makanan yang cukup trend center. Selanjutnya, untuk nama produk sendiri, produk asinan ini dikasih nama produk asinan hits. Nah, sedangkan untuk bidang usahanya yaitu manufaktur. Kenapa? Karena bidang usaha ini mengolah barang mentah atau bahan yang berasal bahan baku dari buah-buahan segar menjadi barang jadi, yaitu produk asinan. Selanjutnya untuk sifat usaha. Sifat usaha produk asinan ini sifatnya yaitu followers. Kenapa followers? Karena produk asinan ini sudah banyak dimiliki dan dijual di pasar sebelumnya. Kita hanya meniru atau dengan sistem ATM, amati tiru modifikasi. Setelah meniru, kita modifikasi baik dalam segi kualitasnya maupun dalam segi rasanya, serta aspek-aspek lainnya seperti pemasarannya atau marketingnya. Selanjutnya, manfaat usahanya bagi konsumen yaitu dengan adanya produk asinan hits ini memudahkan para petani yang memproduksi hasil pertanian berupa buah-buahan dalam memasarkan produknya. Nah, selanjutnya untuk aspek pasar dan pemasaran. Untuk aspek pasar dari sisi produsen yaitu mengambil pasar persaingan sempurna. Karena produk ini sangat banyak, jenisnya sangat banyak, pedagangnya juga sangat banyak, dan pesaingnya juga banyak. Selanjutnya, untuk sisi konsumen yaitu barang yang dijual langsung dan dikonsumsi. Selanjutnya ada peramalan permintaan, selanjutnya aspek pemasaran. Dalam segi segmentasi, ada aspek geografi, psikografi, dan perilaku. Aspek geografinya seperti apa? Untuk aspek geografinya kita mengambil lokasi di Karangpawitan. Kenapa di Karangpawitan? Karena banyak sekali penduduk di Karangpawitan. Selanjutnya untuk lokasinya juga kita mengambilnya di Bundaran Suci. Nah, di sana itu tempat yang sangat strategis untuk berjualan karena banyak para buruh pabrik. Selanjutnya anak sekolah yang berlalu lalang dan masyarakat yang sering main di tempat itu atau hanya untuk sekedar nongkrong. Selanjutnya, untuk aspek psikografinya kita mengambil dari kalangan menengah ke bawah karena harga yang kami tawarkan itu tidak terlalu mahal, cukup terjangkau, yaitu hanya Rp5.000. Selanjutnya, untuk analisis perilakunya kita itu lebih memperilakukan konsumen dengan produk yang kita berikan itu menjaga produk tersebut sehigienis mungkin. Nah, selanjutnya untuk target pasarnya yaitu karyawan pabrik dan anak-anak serta masyarakat yang berlalu lalang di sekitaran Bundaran Suci. Nah, untuk ada posisi analisis pesaing. Nah, untuk analisis pesaingnya, pesaing asinan hits ini yaitu adanya dapur risa, asinan kekinian, serta asinan buah. Nah, dalam dapur risa pun ada beberapa kekurangan dan kelebihan yang ditawarkan dari produk dapur risa. Nah, mulai dari harganya yang cukup mahal dengan segmentasi yang menengah ke atas, karena kualitas buah-buahan yang ditawarkan dalam dapur risa itu kualitasnya sangat premium gitu, menggunakan bahan-bahan yang premium seperti stroberi, anggur. Sedangkan dalam asinan hits ini menggunakan bahan-bahan yang berbahan baku cukup terjangkau oleh masyarakat, sehingga harga yang kami berikan pun sangat terjangkau untuk semua kalangan. Untuk bauran pemasaran dalam produk asinan hits ini, or marketing mix yang terdiri dari produk, place, price, and promotion. Nah, untuk produk-produknya yaitu produk asinan hits yang memiliki kualitas yang sangat tinggi dan kita sangat menjaga kualitas produk tersebut. Selanjutnya untuk price-nya kita kasih harga Rp5.000 per biji.
Selanjutnya yaitu aspek promotion. Nah, aspek promotion ini merupakan strategi pemasaran yang dipakai oleh asinan hits dalam menjual produknya. Nah, untuk promotionnya yaitu menggunakan Instagram atau berbagai sosial media, memakai influencer dan lain sebagainya, serta menggunakan teknik pemasaran dari konsumen ke konsumen. Nah, selanjutnya adanya juga place. Untuk tempatnya kita lebih mencari tempat yang strategis dan banyak dilalui oleh banyak orang, serta banyak didatangi oleh banyak orang di sana. Untuk aspek teknis dan teknologinya, yang pertama pemilihan dan perancangan produk. Nah, untuk pemilihan dan perancangan produk itu terdiri dari step by stepnya. Yang pertama kita mengolah bahan-bahan atau buah-buahan segar, kita mencucinya sebersih dan sehigienis mungkin, lalu kita potong, lalu kita campurkan rempah-rempah seperti cabai, kencur dan berbagai gula, garam. Nah, itu kita campur, kita ulek atau kita blender supaya halus, lalu ditambahkan air, lalu kita campurkan ke dalam buah-buahan tersebut sehingga jadilah asinan tersebut. Nah, dalam proses pembuatannya kita harus memperhatikan kehigienisan dan kualitas produk yang kita tawarkan. Selanjutnya, dalam aspek manajemennya ada perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian. Nah, untuk perencanaannya, tujuan dari produk asinan hits ini yaitu untuk mencari profit sebesar-besarnya. Setiap usaha pasti mencari keuntungan. Untuk tujuan sosialnya itu pasti nomor 2. Kenapa? Karena tidak ada perusahaan yang ingin rugi. Selanjutnya, ada juga sih dalam aspek teknis dan teknologi, terdapat juga rencana dan jumlah produksi. Untuk perencanaan layoutnya kita jual di gerobak. Untuk rencana jumlah produksinya pada tahun 2020 sebesar 5.218 pieces. Untuk 2021 sebesar 8.062 pieces. Sedangkan untuk tahun 2002 yaitu sebesar 10.916 pieces. Nah, dalam aspek manajemennya, lalu ada aspek SDM-nya, perencanaannya seperti apa, analisis pekerjaannya juga cukup gampang karena hanya dalam struktur organisasinya itu hanya ada owner dan karyawan, dan hanya satu karyawan yang digunakan. Jadi terintegrasi secara langsung antara owner dan karyawan. Serta untuk proses perekrutan karyawannya itu sangatlah gampang, karena owner sendiri yang penting itu memenuhi kualifikasi dan spesifikasi yang diberikan. Sedangkan untuk pelatihan dan pengembangannya langsung diawasi oleh ownernya sendiri. Untuk keselamatan kerjanya kita menyediakan P3K di dalam gerobak karena itu sangatlah penting. Nah, selanjutnya untuk adanya pemberhentian atau PHK kepada karyawan ketika karyawan sudah tidak jujur, lalu menggelapkan uang perusahaan, lalu karyawan berbuat yang seenaknya dan tidak sesuai dengan yang harus dia lakukan gitu. Tidak sesuai dengan jobnya. Nah, selanjutnya terdapat berbagai aspek keuangan dan aspek lingkungan hidup. Untuk aspek keuangannya, dalam produk asinan hits ini, produk asinan hits ini memerlukan investasi atau biayanya itu sebesar 23.731.200 rupiah. Nah, dari sumber dananya itu berasal dari modal sendiri dan pinjaman. Untuk modal sendirinya sebesar 18.731.200 rupiah. Sedangkan untuk pinjamannya hanya sebesar 5 juta dengan bunga kredit 14% dan jangka pinjaman 3 tahun.
Selanjutnya, untuk laporan rugi laba dari perusahaan ini, yang pertama yaitu pada tahun 2020 akan mendapatkan keuntungan atau laba sebesar Rp743.896. Sedangkan untuk tahun kedua atau tahun 2021 yaitu sebesar Rp8.293.268. Nah, untuk tahun ketiga atau tahun 2022 yaitu sebesar Rp16.274.847. Selanjutnya, dengan BPPIRR dan NPP atau periode pengembalian investasi akan terjadi dalam jangka waktu 1 tahun 10 bulan 4 hari. Sedangkan untuk IRR-nya sebesar 108,61%. Sedangkan untuk NPP sebesar Rp13.054.369. Untuk PI-nya yaitu sebesar 1 pada tahun 2019, pada tahun 2019, pada tahun 2021, 22 pada tahun ke-1 PI-nya sebesar 1, pada tahun kedua PI-nya sebesar 1,2, dan yang tahun ketiga yaitu 1,3. Dengan aspek PI-nya sebesar 1, maka bisnis ini dapat dikatakan bisnis yang layak untuk dijalankan. Selanjutnya, tentang bagaimana tren bisnis pada hari ini. Tren bisnis hari ini itu yaitu yang sangat digandrungi yaitu pertama adalah kuliner, fashion. Nah, kenapa kuliner? Kuliner pun ketika dengan era yang sangat digital ini, apalagi dengan adanya COVID, ketika masyarakat dirumahkan, nah maka adanya tren bisnis yang sangat berpeluang itu adalah bisnis yang mengikuti kemajuan digital atau bisnis yang dipasarkan melalui online, karena kebanyakan masyarakat memakai sosial media maupun memakai smartphone-nya untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhannya. Nah, dan ketika masyarakat yang di rumah takut dengan adanya COVID, kita dengan menawarkan sistem produk delivery, sehingga dengan hanya di rumah saja kita dapat menikmati produk asinan hits ini. Selanjutnya, apa yang menjadi pembeda dengan bisnis lain? Pembedanya yaitu dalam segi kualitas dan rasa. Kualitas dan rasa yang diberikan sangatlah berbeda, mulai dari kualitas rasa, kualitas kemasannya, serta kemenarikannya. Nah, itu menjadi pembeda antara kita dengan pesaing. Nah, selanjutnya, untuk kesimpulan bisnis kita layak atau tidaknya, nah terdapat beberapa aspek. Yang pertama, dalam aspek pasar dan pemasaran, bisnis kita itu layak. Kenapa? Karena perusahaan dapat melakukan segmentasi target dan posisi produk pada perusahaan. Selanjutnya, dalam aspek teknis dan teknologi, hasil produknya itu sangatlah layak. Kenapa? Karena usaha ini memiliki mesin dengan teknologi yang diharapkan, meski dengan berbagai peralatan dapur. Selanjutnya, aspek manajemen dengan menggunakan bentuk organisasi, struktur vertikal, dan juga dengan gaya kepemimpinan yang demokratis yang dipilih oleh owner. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Sangat layak karena kebutuhan sumber daya manusia dalam aspek SDM dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan kerja. Sedangkan untuk aspek keuangannya sangat-sangat layak. Kenapa? Karena PBP terpenuhi dan IRR sudah melebihi presentasi nilai pinjaman modal. Selanjutnya, aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan politik serta yuridis sangat layak. Kenapa? Karena produk ini sangat ramah lingkungan. Sedangkan untuk aspek internal eksternal, meskipun dengan adanya COVID dan kebijakan pemerintah di rumah aja, tetapi adanya solusi digitalisasi atau internet. Nah, itu dapat memudahkan kita untuk terus maju dan bergerak. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.